Untuk orang tua, apakah mengetahui kalau Vera ini mau masuk Islam? Untuk orang tua kebetulan sudah meninggal. Dua-duanya? Baik. Palingan keluarga. Keluarga. Ada yang tahu kalau Vera mau masuk Islam? Ada. Soalnya pernah ngomongin terus. Mereka tidak keberatan kan? Ya. Awalnya. Ayo semangat, tidak apa-apa. Yang pertama, Assalamualaikum. Nama saya Stefani Aku Verasianto, biasa panggilannya itu Vera. Kalau bilang masalah pindah-pindah itu belum pernah. Dari kecil memang sudah agama asalnya itu. Terus motivasinya itu ya sebenarnya sudah pengen lama, tapi belum memberanikan diri. Jadi sekarang baru bertekad. Alhamdulillah. Asal saya sebenarnya bukan dari Surabaya. Asal saya dari NTT, Sumba, terus lanjut kuliah di Surabaya dan bekerja di Surabaya juga sekarang. Mengenal Islam sudah berapa lama? Kalau mau kenal di lingkungan saya juga, tempat tinggal saya tuh sudah dekat masjid juga. Di NTT sana dekat Iya, masjid? ada. Oke, ya. Jadi sering lihat sholat Jumat, pulangnya selalu ramai depan rumah. Baik. Terus keluarga juga dari pihak mama ada juga yang muslim. Baik, dari pihak mama ada yang muslim. Kalau dari pihak papa? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Kemudian di SMP, di SMA aktif di kegiatan keagamaan? Enggak juga, cuma sekolah di khusus Katolik semua. Oh iya, baik. Terus kira-kira yang membuat semakin dekat dengan Islam itu waktu di Surabaya ini? Iya. Di Surabaya, apakah dari teman ataukah browsing di YouTube misalnya? Sebenarnya karena sering lihat keluarga dari kecil kan sering main ke rumahnya juga. Cuma kan kita kan paling cuma melihat, nggak bisa mengikuti. Terus waktu kuliah itu ya kebanyakan temen juga ada yang muslim. Terus waktu kerja juga banyakan muslim. Terus kayak bertekad sudah sekarang kayak gitu. Nggak takut disuruh puasa seharian gitu? Apa pernah mencoba? Puasa kalau sampai full tidak. Tapi kalau ada tekad pasti bisa. Baik. Pernah ada diskusi atau perdebatan tentang akidah, tentang Islam atau tentang yang lain? Perdebatan tidak, cuma paling tanya-tanya saja. Terusnya dijelaskan. Ke teman, ke teman-teman biasanya. Oke. Atau tanya ke Umi biasa juga. Beberapa kali nanya. Iya. Untuk orang tua, apakah mengetahui kalau Vera ini mau masuk Islam? Untuk orang tua kebetulan sudah meninggal. Dua-duanya? Baik. Palingan keluarga. Keluarga. Ada berapa kakak, berapa adik? Adik satu, kakak satu. Ada yang tahu kalau Vera mau masuk Islam? Ada. Soalnya pernah ngomongin terus. Mereka tidak keberatan kan? Ya. Awalnya. Ayo semangat, tidak apa-apa. Awalnya keberatan ya. Awalnya keberatan, terus akhirnya tidak keberatan juga. Ya, mau bilang jawab
iya juga enggak, tapi jawabannya terserah. Oh terserah, baik. Ya. Tapi tahu ya kalau gitu. Baik, silahkan Pak Dr. Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di Masjid Assalam kita akan mensyahadatkan seorang wanita yang awalnya beragama Katolik, kelahiran Mataram 20 September 1996 ya, dari keluarga juga Katolik, profesinya apoteker ya. Alhamdulillah Mbak Stephanie Aquifera Seanto, ini namanya cukup panjang ya. Jadi dalam pencarian kebenaran selama ini dan mantap pencariannya, insya Allah akan diikrarkan hari ini syahadat, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, tidak ada Tuhan yang patut ditaati kecuali hanya Allah. Insya Allah Mbak Vera akan menjadi seorang muslimah teguh di dalam iman dan Islam, dan insya Allah kita semua, keluarga kita semua, Allah wafatkan sebagai seorang muslim dan muslimah, dan nanti kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Sudah siap untuk bersyahadat? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Alhamdulillah Mbak Vera, alhamdulillah Ibu siang ini sudah resmi ya, memenuhi salah satu syarat, salah satu rukun untuk menjadi seorang muslim. Jadi dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini mengikat diri Ibu untuk melaksanakan rukun-rukun yang lain ya. Setelah bersyahadat ini harus segera dilanjutkan dengan sholat. Jadi sholat wajib ada 5 waktu ya. Ada sholat subuh, sudah siap ya? Kalau dulu mungkin bisa kita bangun siang-siang bisa ya. Sekarang 3:30 sudah harus siap-siap, karena sekarang waktu subuh jam 4 lewat
2 menit sudah adzan subuh. Okay. Jadi ada waktu subuh 2 rakaat, ada sholat duhur, jadi siang hari jam 11:30, okay, ketika matahari tergelincir sedikit itu 4 rakaat. Kemudian sholat asar juga 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat. 4 rakaat. Sholat Oh, iya, isya sholat 4 isya rakaat 4 ya, rakaat. kecuali penjenengan dalam perjalanan musafir. Jadi bisa yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian setelah itu kewajiban berikutnya adalah membayar zakat. Ya. Insya Allah biasanya kalau sebagai seorang karyawati ketika kita gajian sudah ada zakat profesi 2,5%, nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan setidaknya kita sudah membayar zakat melalui pendapatan kita. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, insya Allah panjenengan nanti akan siap berlatih untuk melaksanakan ibadah puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, datangnya waktu maghrib. Nggak lama kok, nggak sampai 40 hari ya, hanya 29 atau 30 hari. Dan terakhir, ketika sudah sangat mampu, sudah punya kemampuan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ya, insya Allah semuanya akan Allah mampukan. Jadi saya akan sedikit mengisahkan tadi yang saya sampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah menyampaikan amanah. Jadi sebetulnya bukan cuma Nabi Isa, tapi para nabi dan rasul yang lain pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ini sudah memberikan bisyarah atau nubuah, kabar gembira akan datangnya seorang nabi. Ini qadarullah. Ini kita masuk di bulan Maulid nih Bu, sekarang bulan Rabiul Awal. Jadi panjenengan Mbak Vera bersyahadat di bulan Rabiul Awal, jadi saya akan teguhkan akidah panjenengan, insyaallah mudah-mudahan Allah semakin menancapkan hidayah dan iman itu sehingga kita semua wafat dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pesan dari Allah. Jadi Allah memberitakan kepada Nabi Musa, dan sampai hari ini masih tertulis di dalam Bible, masih ada menyimpan Bible, boleh nanti di rumah dibuka kembali. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti engkau Musa dari antara segala saudara Bani Israel. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan menyampaikan semua yang dia dengar. Nah, jadi Allah berjanji melalui Nabi Musa bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Musa dari segala saudara Bani Israel. Artinya nabi yang dijanjikan ini tidak berasal dari Bani Israel lagi, melainkan dia harus berasal dari segala saudara Bani Israel. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi dan rasul ya. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 orang istri. Yang pertama bernama Syarah, yang kedua bernama Hajar. Qadarullah, putra sulung Nabiullah Ibrahim alaihissalam berasal dari istri yang kedua, yaitu dari Hajar, yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian barulah anak yang kedua berasal dari istri yang pertama, yang bernama Ishak alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir,
Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, menguji keimanan Ibrahim alaihissalam. Apa betul Ibrahim ini betul-betul patuh kepada Allah, betul-betul cinta kepada Allah, atau lebih cinta kepada anak yang semata wayangnya? Karena di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Allah Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh. Jadi ini permohonan yang sangat luar biasa, kerinduan seorang ayah untuk memiliki seorang anak. Jadi kalau Nabi Allah Ibrahim ini memang ahli dalam menyusun rangkaian doa. Jadi kalau beliau sudah menggunakan kalimat Rabbi habli, itu artinya beliau sangat menginginkan memiliki seorang putra. Nah, kalau panjenengan Mbak Vera nanti membuka Bible, kitab Kejadian pasal 16 ayat 16, ketika Nabi Allah Ibrahim dikaruniai Ismail, usia beliau 86 tahun. Jadi sudah sepuh, ya, sudah tua. Dan ketika dikaruniai Ishak, usia Nabi Ibrahim 100 tahun, seabad. Nah, ujian terhadap Nabi Allah Ibrahim di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah diabadikan, ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini berdoa, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Jadi Allah berfirman, wa idzi batala Ibrahim, dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian, fa'atammahunna, dan Ibrahim lulus menjalani ujian itu. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim lulus menjalani ujian, Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau seorang imam, pemimpin, teladan bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Nah, Nabi Allah Ibrahim bukan tipe manusia yang egois. Beliau malah bertanya kepada Allah, kalau aku engkau jadikan imam, aku engkau jadikan teladan bagi seluruh umat manusia, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Allah berfirman, qala la yanalu ahdid dzalimin, perjanjianku tidak berlaku bagi anak keturunanmu yang zalim. Nah, itulah. Jadi ketika Ismail alaihissalam ini lahir, Allah perintahkan untuk menyembelih. Digambarkan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniai aku seorang anak yang saleh. Kemudian Allah berfirman, wa basyarnahu bi gulamin halim, aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang saleh. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Ketika anak itu sudah baligh dan sanggup untuk membantu orang tuanya, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anak ini. Kembali lagi, Nabi Allah Ibrahim bukanlah seorang diktator, bukanlah seorang yang egois. Beliau memanggil anaknya. Beliau katakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ini pelajaran ibu, bapak. Jadi untuk memanggil anak-anak kita dengan sebutan yang terbaik. Kadang-kadang kan kita ini paling suka, kalau istilah sekarang ini perundungan ya. Le, pesek, karena anaknya pesek. Ireng, ya. Celiteng, ya. Tidak boleh itu. Nabi Allah Ibrahim memberikan contoh, ya bunayya, wahai anakku tersayang, inni ara fil manam anni adzbahuka. Bapak melihat dalam mimpi bapak. Ingat, mimpi seorang nabi dan rasul itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Aku diperintahkan menyembelihmu, nak.
Fandur madataroh, coba berikan pendapatmu nak tentang apa yang bapak lihat itu. Si anak menjawab, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku tersayang, inilah kalau anak sudah dididik dengan nilai-nilai tauhid, akidah yang kuat, ketaatan yang patuh, yang utuh kepada Allah. Si anak menjawab, wahai bapakku tersayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Niscaya bapak akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Tapi kalau anak tidak ditanam akidahnya, Bu, orang tuanya ngomong seperti ini, bapak mimpi nak menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Si anak akan menjawab, hukum alam, reboisasi itu hutan, yang tua ditebang, yang muda ditanam. Bapak aja dulu yang dipotong, yang disembelih. Tapi anak itu menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Siapa anak ini? Dialah Ismail alaihissalam. Kalau di dalam Bible Mbak Vera dulu, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Masih ingat ya? Ingat. Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua, take your son, your only son Isaac. Ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya anak laki-laki yang kau miliki. Itu perintah Allah. Kemudian ditambahi, yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia di atas satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Nah, kata Ishak di situ sisipan, Mbak Vera. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan hidayah melalui berbagai macam cara, ya. Dan Mbak Vera sudah menangkap hidayah Allah itu semakin kuat, semakin mengkristal, dan hari ini Mbak Vera sudah bertekad, bismillah, hari ini saya akan menjadi seorang muslimah, ya. Dan seorang muslim pedomannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan, kata Allah, dan aku yang akan menjaganya. Jadi berbagai macam upaya manusia untuk melakukan pemalsuan Al-Quran, tapi semuanya gagal, semuanya diketahui. Berbeda dengan Bible. Salah satu bentuk pemalsuan, tahrif di dalam Bible adalah tambahan kata Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kenapa kok mereka menambahkan Ishak? Karena mereka ingin merebut janji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim tentang anak yang dikorbankan ini. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18, Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, dari anak yang kamu korbankan ini terjemahan bebas saya, ya. Dari anak yang hampir kamu sembelih ini Ibrahim, seluruh dunia akan diberkati, seluruh bangsa akan diberkati. Siapakah anak ini? Mungkinkah dia Musa? Bukan. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel. Apakah dia Yesus atau Isa alaihissalam? Juga bukan. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk domba-domba Israel yang tersesat. Siapakah anak yang dijanjikan ini? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka, aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam semesta.